Sekarang ini ibaratnya kata orang the bull market in bond sudah selesai ya, kayaknya benar sih. Karena tadi kita diskusi kan. Halo, saya Michael, Head of Equity dari Shailendra Capital. Hari ini saya merasa terhormat banget karena kita kedatangan tamu, yaitu salah satu senior analyst yang paling respected di Indonesia. Beliau sudah berkecimpung di pasar modal selama hampir 30 tahun sebagai credit and equity analyst. Sempat menjabat sebagai Head of Research di Danareksa Sekuritas, Deputy Head di SG Sekuritas, Head of Credit Analyst di BFI Finance, sebelum bergabung sebagai Head of Research di CGS CIMB. Dan sekarang beliau memimpin divisi research dari salah satu broker SOE yang paling besar di Indonesia, yaitu BNI Sekuritas. Welcome Pak Irwan. Terima kasih Pak Mai, terima kasih. Oke Pak, jadi kita langsung aja ya Pak. Sure. Pertanyaan pertama saya mungkin tentang ekonomi dan inflasi Amerika ya Pak. Yeah. Jadi The Fed itu sempat memberikan statement bahwa mereka itu willing untuk sacrifice growth. Dan mengurangi inflasi mencapai ke long term target mereka di level 2%. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya The Fed ini Pak punya senjata yang cukup nggak sih untuk mereka itu bisa menaikkan interest rate sebanyak itu sehingga inflasi bisa turun? Karena kalau saya lihat dari sisi utang ya Pak, debt to GDP mereka itu kan levelnya cukup tinggi ya Pak, di level 120%. Banyak orang yang membandingkan situasi sekarang dengan 1970. Akan tetapi di tahun 1970, US punya debt to GDP cuma 30%. Nah, gimana menurut Pak Irwan? Well, saya pikir kalau yang debt level to GDP itu adalah constraint dari emerging market atau emerging country seperti Indonesia. Yang di mana ini saya pakai singkatan EM ya. EM itu membutuhkan external financing. Jadi dalam hal ini kalau kita hutangnya terlalu tinggi, kemudian kita membutuhkan uang untuk impor dan segala macam, kita tidak bisa. Tetapi si Amerika memiliki kondisi yang sangat berbeda, di mana mereka itu bisa quote-unquote mencetak uang sendiri. Jadi oleh karena itu constraint yang debt to GDP-nya 120% itu tidak berlaku. Contoh umpamanya kalau kita melihat gold standard istilahnya yang dipakai oleh World Bank dan segala macam, debt to GDP untuk EM itu cuman boleh sampai ke 60%. Kalau Indonesia sendiri kurang lebih sekitar 43-44% ya. Begitu sih. Jadi your questions, apakah the Fed itu bisa menaikkan suku bunga dengan catatan bahwa hutang to GDP 120 versus 30 di tahun 1970, itu bisa-bisa aja sih. Jadi itu lebih ke istilahnya policy mindset. Jadi apakah mereka itu menganggap bahwa inflasi itu kalau dibiarkan itu menjadi satu fenomena yang akan lebih besar dampak long term damage-nya, atau biarkan. Jadi trade-off-nya demikian sih. Jadi sacrifice short term growth untuk long term yang lebih oke gitu ya Pak ya? Harapannya begitu. Menurut Pak Irwan ada nggak sih Pak skenario di mana US itu bisa menjinakkan inflasi, tapi ekonominya basically quote and quote soft landing gitu Pak? Jawabannya nggak ada yang tahu karena kondisi yang kita hadapin sekarang ini kan sedikit berbeda. Tetapi kalau umpamanya karena kita tidak tahu, coba kita melihat sejarah, the answer is no. Unlikely ya Pak? Highly unlikely. Jadi kalau if you read beberapa komentari analis terakhir ya, terutama selama kurang lebih sebulan terakhir, probability
terjadinya resesi di Amerika itu sudah sekitar 98%. Ya. Jadi Mungkin kita in the middle di Amerika sekarang is in the middle of the recession kali. wah, secara teknik udah technical itu sebenarnya kuartal kedua Amerika sudah resesi. Karena definisi daripada resesi yang ini balik lagi, ini kan benar-benar definisi yang di-create oleh ekonomis dari mereka juga ya, bahwa kalau dalam 2 kuartal berturut-turut terjadi negative growth. Yes, which is sudah kejadian ya, Pak. Sudah kejadian. Tapi kemudian kan baik dari the Fed maupun dari pemerintah Amerika itu bilang kita tidak ada resesi karena labor marketnya strong. Labor market strong, konsumsi masih strong gitu kan. So itu sih. Ya, Pak, mungkin balik sedikit ke poin Pak Erwan yang tentang external financing. Ya. US itu bukannya butuh external financing juga ya, Pak? Karena kita kalau lihat dari sisi trade dan dari sisi APBN kan dua-dua mereka defisit juga gitu. Benar. Yes and no. Dalam hal ini benar mereka itu current account deficit, mereka debt-nya besar, kemudian budget juga defisit. Budget defisitnya malah gede banget gitu kan. Tapi mereka ada senjata ampuh. Jadi ya istilahnya bisa cetak uang sendiri kan. Jadi cuma negara yang reserve currency doang yang bisa mengerjakan itu ya, Pak ya. Mereka nggak perlu ada reserve kan. Istilahnya just you're right. Dan dalam hal ini lebih tepatnya itu asalkan ada orang yang mau membeli hutangnya dia, jadi mereka bisa go on aja sih. Kalau menurut Pak Erwan, US dollar strength kayak sekarang ini worry nggak, Pak, untuk Amerika sendiri dan untuk yes. IM? Because hampir semua barang di dunia yang di trade globally itu denominated dalam dolar. Jadi kalau dolar yang kuat dan ternyata harga barangnya tidak turun dalam dolar, berarti negara yang harus mengimpor dan currency-nya lemah semakin mahal ya, Pak. Semakin mahal, dan kalau barang semakin mahal itu inflationary. Jadi unfortunately karena ketidakpastian dolar menguat, apalagi ditambah the Fed menaikkan suku bunga yang lebih agresif daripada beberapa blok ekonomi yang besar seperti apakah EU, apakah Jepang ataupun China. Oleh karena itu dolar semakin menguat. Jadi ini menjadi so-called vicious cycle. Cycle-nya ini apakah akan di break satu masa, kita wait and see. Yang mungkin yang paling ditakutkan ada spillover risk ya, mungkin ada negara yang collapse karena sudah terjadi. Jadi kalau kita baca beberapa bulan yang lalu Sri Lanka dan setiap terjadinya economic crisis ataupun economic pressure yang sedemikian besar, akhirnya terjadi political crisis. Itu terjadi di Sri Lanka, Pakistan, more or less. Ada satu edisi Economist, saya lupa kapan, I think sekitar 3-4 edisi yang lalu. Jadi mereka itu melakukan studi yang dilakukan oleh IMF. Kurang lebih kalau ingatan saya betul ya, sekitar 39 negara IM itu probability in distress banget ya. Jadi bukan cuma resesi, tapi resesi yang sangat dalam, itu very high. Indonesia nggak di sana sih. Jadi kita aman. Kita aman. Mungkin Pak Erwan udah singgung sedikit tentang Indonesia ya, Pak. Di saat banyak negara maju dan juga IM melemah, actually market kita sangat kuat ya, Pak. Jadi ada divergence yang cukup besar gitu. Menurut Pak Erwan faktor-faktornya apa aja ya, Pak? Kenapa kok kita bisa sekuat ini? Saya pikir kita ini tidak isolated. Dalam hal ini bukan kita aja. Ada beberapa negara yang lain juga dari sisi relative performance-nya itu lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang under tremendous pressure. Nah, salah satu menjadi key indicatornya itu ataupun persamaannya itu adalah mereka itu net commodity exporter. Brazil contohnya gitu kan, Australia to a lesser extent gitu ya. Jadi itu satu faktor pertama, dan kita semua tahu bahwa beberapa komoditas yang benar-benar penting untuk Indonesia itu harganya naiknya cukup tinggi gitu ya. Itu satu. Dan kedua itu adalah kita tadi bicara sedikit mengenai hutang. Hutang kita itu secara persentase terhadap GDP salah satu yang paling rendah antara IM ya. Even kalau kita compare secara
regional ASEAN, hutang kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia maupun Thailand ya. Dan bukan cuma hutang negara, tapi hutang korporasi, hutang household juga rendah, juga lebih rendah dibanding yang lain. Jadi istilahnya resilient daripada kita. Jadi kalau komoditas itu kalau kita interpretasi ke dalam data makro itu berarti current account kita surplus. Ya, kedua itu adalah dari sisi debt level kita itu kita rendah. Jadi oleh karena itu sovereign rating kita ini stabil, malah cenderung dianggap positif gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah bahwa kita ini sedikit momentum perbaikan ekonomi sedikit telat nih. Tapi telat itu berarti ada baiknya juga. Tahun lalu istilahnya recovery ekonomi kita dari pandemi itu lebih tertahan oleh banyak faktor, dan tahun ini kita lebih menikmati momentum perbaikan ekonomi kita ya. Jadi kalau kita lihat contoh umpama kuartal kedua GDP grow-nya kalau nggak salah 5,4% year on year, itu lebih baik dibandingkan dengan ekspektasi gitu. Nah itu karena itu dia, kita ini lebih bebas bergerak gitu kan. Kita bisa ketemu lagi begini, kita ngomong tanpa masker gitu kan. Dan juga dari sisi pandemic management pemerintah itu sedemikian sehingga berhasil ya. Oleh karena itu kita ini dianggap negara yang ya boleh dibilang sudah endemik gitu lah. Jadi itu sih. Jadi banyak faktor. Ya. Bahas sedikit tentang kenaikan harga komoditas ya Pak, karena perang basically di Rusia dan Ukraine. Pak Irwan ada ngelihat skenario di mana ini bisa terjadi reverse flow nggak Pak? Jadi dalam arti misalkan perang Rusia Ukraine-nya selesai gitu kan, terus harga komoditas mulai turun. Nah mungkin foreign-nya bisa keluar dari Indonesia, mungkin kembali ke tech heavy market seperti di North Asia gitu kan, di Taiwan, di China, di Korea gitu. Itu skenario kayak begitu mungkin di 2023 possible nggak Pak? Possible aja sih, tapi low mungkin ya. Low probability kalau kita lihat eskalasi yang terjadi di Ukraine terakhir ini ya kelihatannya is a very very low probability. Tapi bisa aja terjadi. Jadi kalau seandainya itu terjadi, apa yang Michael tadi describe itu ya memang akan kemungkinan terjadi. Ya, jadi kita bear in mind tahun lalu itu kita underperform. Ya, Indonesia underperform tahun lalu, perang baru terjadi bulan Februari. Kalau kita melihat bear market terjadi di US itu April, kita bulan Mei, tapi kita reboundnya cukup cepat gitu ya. Jadi itu semuanya the market term adalah itu price in. Jadi kalau your scenario itu terjadi ya kita akan terjadi reverse sih kemungkinan besar. Mungkin bahas sedikit tentang kenaikan harga BBM ya Pak di Indonesia. Menurut Pak Irwan impact-nya gimana ya Pak? Mungkin dari sisi budget, dari sisi APBN dan juga dari sisi inflasi. Jadi dalam arti apakah kenaikan harga BBM itu membuat inflasi kita tahun ini naik, tapi next year mungkin udah cooling off gitu, atau bisa lebih berkepanjangan karena turunan-turunan dari BBM kan banyak ya Pak? Ini balik lagi kalau kita belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan juga kita melihat estimasi yang diberikan oleh beberapa ekonomis. Dampak paling besar dari first round inflasi ini mungkin bulan September dan bulan Oktober. Nah sesuai itu kita masuk ke second round. Second round itu sudah terjadi. Kenapa? Karena banyak perusahaan itu sudah preempt dalam hal ini bahwa ini kayaknya cepat lambat pemerintah akan menaikin BBM. Itu satu. Kedua juga memang sudah ada terjadi tekanan cost material yang dalam dolar itu sudah naik. Jadi oleh karena mereka sudah menaikin harga. Jadi second round itu sebenarnya kita sudah merasakan. Tetapi kalau kita bicara dengan banyak perusahaan, memang mereka masih akan menaikkan. Menaikkan harga karena kenaikan BBM ini. Jadi second round-nya kita akan melihat lagi gitu kan. Nah third round-nya services. Nah services then tergantung bulan November ini, Oktober November ini pemerintah bilang UMR naik berapa gitu kan, atau UMP lah gitu naik berapa. Nah selama 2 tahun terakhir ini UMP itu naiknya kecil banget, low single digit ya. Nah apakah nanti akan naik double digit gitu kan? Itu jadi dampaknya itu akan spill over ke awal tahun depan.
Jadi kalau kita melihat faktor 1, 2, 3, kemungkinan month on month-nya masih akan ada tekanan, masih akan naik. Ya. Year on year-nya akan naik lebih kenceng. Karena kan base effect ya kan. Mungkin sampai Agustus September kali Pak ya. Benar. Mulai high base gitu ya. Jadi kalau umpama kita mau melihat inflasi kita, estimasi kan setiap 10% kenaikan BBM itu inflasi bisa naik 0, sekian. Saya udah lupa berapa sih. Tapi dampak dari 30% kenaikan terakhir ini mungkin 1% GDP gitu kan. Jadi kalau base kita itu ada sekitar terakhir kita sudah 4% ya. Nah ya mungkin 5% akan mungkin merambat sedikit ke 5 sekian. Baru kemudian akhir tahun depan itu akan turun, semoga balik ke 4%. Semoga balik 4 ya. Tapi kalau balik ke di bawah 3% seperti yang harapan policy maker itu mungkin akan berat. Ya, dan ini mungkin salah satu alasan kenapa Bank Indonesia juga menaikkan rate-nya cukup banyak ya Pak. 50 bips kan terakhir itu basically above consensus ya. Yes. Dan mungkin Bank Indonesia melihat alasan yang sama dengan Pak Irwan ya on inflation. Saya pikir harusnya ada faktor yang lain juga, karena yang tidak menjadi challenge bagi BI sebelum ini adalah bahwa rupiah stabil. Yes. Tapi sejak Agustus kan mulai Juli mulai ada tekanan, Agustus lebih terasa, September kita break 15.000 kan. Yes. Jadi tekanan itu pelan tapi pasti ya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat kenaikan suku bunga The Fed itu kan sudah naik berapa tuh? Saya udah lupa, 200 basis point. 225 kali ya, dari 0 menjadi sekitar 225 kan. Kita baru naik 75 basis ya, sesudah naik 2 kali. Jadi kita ini istilahnya lagged ya. Fed sekarang udah mungkin naik 300 kali kan, terakhir nambah 75 lagi ya. Iya tuh 275 ya, 275 3 ya. 300 I don't know, dari sekarang mungkin 3,25 ya. 3,25 sorry. Ya, you're right. Jadi udah 300 basis point berarti ya. Oke. Jadi ya, jadi tekanan karena rupiah depresiasi itu, oleh karena itu BI harus lebih proaktif ya. Oke, mungkin kita bahas dikit tentang tren yang lebih panjang nih Pak ya. Kan selama ini yang kita bahas so far kan baru tren yang jangka pendek gitu. Sejak Perang Dunia Kedua ya Pak Irwan, itu kan kita basically masuk ke era globalisasi, era dimana semuanya itu interconnected. Itu kan basically menurunkan cost of production gitu Pak. I think not quite sih kalau kita bilang benar-benar trade as a percent of total global GDP itu baru benar-benar naik kencang sejak China masuk WTO. I see. Jadi itu sekitar 2002 kali ya. I see. Tapi kalau dari sisi monetary system yang the end of I can't remember the name. But anyway, dari gold standard pindah kemudian pergi ke US dollar standard. Tidak adanya perang dingin 1989 berarti ya. Berlin Wall jatuh segala macam. Anyway, sorry to cut you. But I think if you refer to global trade itu maybe kita ini 20-an tahun terakhir ya. Two decades lah basically. Nah, sekarang kita kan ngelihat era kita ini justru masuk ke era deglobalization gitu Pak. Kita justru bergeraknya ke arah sebaliknya. Jadi bukan consideration suatu negara atau suatu perusahaan untuk invest di satu negara kan bukan cost of production aja. Tapi kan ada banyak faktor-faktor lain. Nah ini kan basically memberikan inflationary effect juga ya Pak. Jadi kita jangka panjang itu kita bisa mungkin melihat ada inflationary pressure dari deglobalization ini di seluruh dunia gitu. Menurut Pak Irwan itu benar atau enggak Pak ini logic ini Pak? Saya pikir bukan benar atau enggak. Faktanya itu sebenarnya kita menuju ke arah itu. Ya, jadi you are right. Dari cost emphasis itu menjadi security emphasis. Singkatnya kan begitu kan. Jadi ada istilah yang namanya onshoring. Ataupun ada lagi yang dibilang friendshoring gitu kan. Friendshoring. Asal kalau Amerika itu asal bukan dari China gitu kan. Kurang lebih begitu kan. Itu very real. Jadi saya pikir apa yang tadi Michael bilang bahwa
target inflasi 2% itu kemungkinan akan di-abandon. Kemungkinannya. Ya. Karena yang 2% dianggap sebagai the right amount of inflasi itu adalah produk daripada globalization yang kita nikmati. Ya, jadi kalau persepsi itu berubah menjadi deglobalization, lebih mementingkan security daripada cost alone, dan kita harusnya, policy maker itu harus berpikir ulang apa 2% itu masih relevan ya, kemungkinan tidak relevan lagi. Nah, what it means adalah kalau 2% itu ternyata naik. Jadi kalau umpamanya kita balik lagi mengenai the Fed itu umpamanya sekarang 3, sekian ya. Kemudian saya ingat bahwa ekspektasinya kan naik dari 3,96 akhir tahun ini menjadi 4,4 ya. Nah, kalau 4,4 itu dengan asumsi long term inflasinya 2%-an, dan oleh karena itu tahun 2024 bukan 23 ya, 24 itu the Fed bisa rubah, turunkan suku bunga, mungkin kita tidak akan pernah melihat lagi suku bunga 0. Karena inflasi kita sudah jauh di atas 2% gitu kan. Dan monetary policy yang di-practice selama a few decade terakhir ini harus dirubah. Dan mungkin bener nggak Pak kalau saya mikirnya itu align dengan interestnya Fed, karena Fed bisa basically inflate their debt away gitu Pak. Kalau inflasi maksudnya dari 2 ke 3 gitu. Itu kan inflation kan one of the ways mereka bisa mengatasi high leverage kan Pak. I'm not so sure about that concept kalau seandainya kita ada geopolitical risk. Dan kita ini oleh ada dampak dari geopolitical risk itu adalah kemungkinan negara-negara yang istilahnya on the opposite side of Amerika, contoh umpama China belum tentu akan mengadopt foreign reserve seperti yang mereka lakukan selama ini. Jadi oleh karena itu US dollar debt itu buyersnya mungkin tidak sebanyak seperti yang terjadi selama ini. Now what it also means adalah kalau your debt to GDP 120%, your cost of fund itu no longer below your nominal GDP. Meaning you cannot inflate your debt away. As simple as that. You can inflate your debt away if your cost of money lebih murah daripada. Jadi ekonominya harus grow kalau mau inflate the debt away gitu Pak ya. Kalau stagflation mereka nggak bisa juga. Jadi I think pemikiran itu kemungkinan tidak ada dalam konsepnya the Fed sekarang ini. Jadi lebih baik mereka bilang they fight inflasi. Dan fight inflasi kalau memang itu harus lead to demand destruction ya itu memang so be it ya Pak. Ya itu memang itu obat daripada penyakitnya. Pak mungkin tadi ada bahas dikit tentang China. Kalau boleh saya pengen tanya pendapat Pak Erwan tentang China sama Taiwan Pak. Mungkin nggak sih mereka itu go to war Pak? A little bit of context ya Pak. Kalau menurut saya China kan mungkin ngelihat Taiwan as one of their own gitu. Ini kan ada yang lain kan orang luar yang ikut campur gitu. Tapi kalau sampai mereka go to war gitu kan Pak, Indonesia kan nggak akan diuntungkan seperti Rusia Ukraine ini, karena basically mereka nggak ada batu bara, nikel gitu kan. Yang kemungkinan naik mungkin cuma harga minyak, which is kita net importer of oil gitu. Jadi itu skenario yang sangat jelek basically buat the whole EM termasuk Indonesia gitu. Gimana Pak pendapat Pak Erwan on this matter? Saya terus terang nggak tahu apakah Taiwan, kalau dibilang Taiwan sama China go to war sih kayaknya enggak. Kalau dibilang Taiwan itu menjadi proxy war-nya Amerika kok kayaknya lebih pas gitu ya. Saya pikir China itu udah jelas sekali, istilahnya kalau kita bisa pakai termsnya itu line in the sand, dia ada gambar nih, ini this is my line in the sand. Kamu jangan liwat. Kalau lewat itu saya akan
ya kan. Nah sekarang tergantung kalau itu sudah sangat jelas, apakah Amerika itu akan provoke gitu kan. We don't know. Statement terakhir dari Joe Biden waktu di interview di 60 Minutes itu very worrying. Ya jadi konflik itu kemungkinan bisa terjadi. Nah having said that, I think you mentioned mengenai Indonesia, I think not necessarily kita akan that badly hit sih. Memang benar kalau kamu combine China and Taiwan, itu account for almost 1/4 of Indonesia punya ekspor gitu kan. Dan kalau terjadi konflik di South China Sea, udah pasti trade flow akan terganggu gitu kan. Tapi saya pikir yang positif for Indonesia ini adalah Indonesia ini kan net energy producer. Memang kita membutuhkan minyak, tapi kan kita memiliki batu bara, memiliki gas. Jadi saya pikir strategi pemerintah itu adalah untuk strengthen that energy positioning. Jadi oleh karena itu ada wacana seperti apa sih, kompor gas yang pakai LPG 3 kilo diganti menjadi kompor induksi. Itu a great idea. Itu akan mengurangi Indonesia punya reliance terhadap impor contohnya gitu kan. Itu satu dari sisi energy security. Dan dari sisi food security, Indonesia mungkin on the surface kelihatannya kita ini cukup oke, tapi tetap saja ada komponen tertentu yang kita tergantung kepada impor. Nah itu yang mungkin harus dipikirkan gitu kan. Jadi dua hal itu sih. Dan saya pikir satu hal lagi juga yang benefit Indonesia adalah bahwa ekonomi kita ini kan hampir 2/3 domestic consumption. Jadi net kalau kita mau bandingkan dengan beberapa negara di regional ini, lebih kita insulated ya Pak? Insulated. Ya jadi saya pikir not necessarily kita akan that bad lah. Tapi definitely it's one of the risk yang kita perlu pantau kali Pak ya. Nah itu dia. Masalahnya gimana kita manage that risk. Karena risknya begitu besar kalau terjadi gitu kan. Kita berdoa nggak terjadi lah. Oke, mungkin saya masuk ke sifat yang lebih light kali Pak ya pertanyaannya. Yang lebih general gitu Pak. Pak Erwan kan udah 30 tahun ya Pak berkecimpung. Nggak nyampe sih, nggak nyampe. Hampir lah. Di pasar modal ini kan Pak. Pak Erwan ada advice nggak Pak untuk anak muda gitu ya, yang mungkin baru mau masuk ke capital market gitu. Kalau ada yang galau mau di buy side atau di sell side gitu. Menurut Pak Erwan gimana Pak? Yang kalau buy side sell side itu ya ujung-ujungnya saya pikir buy side dalam hal ini well management segala macam itu adalah satu industri yang akan continue to grow. Jadi mungkin end goal dari banyak analis yang saya tahu juga maunya ke buy side gitu ya. Sell side itu istilahnya memberikan kamu pelajaran yang sangat berharga. Karena sell side itu memaksa kamu bukan cuma harus berpikir lebih inovatif ya, tetapi juga memberikan lessons yang istilahnya tidak dimanjakan gitu loh. Bukan cuma berpikir tapi juga kamu harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu ya. All the dirty work gitu ya Pak. All the dirty work. Jadi istilahnya kalau kita pakai food chain, sales itu paling rendah di bawah. Jadi oleh karena kamu harus belajar supaya kamu bisa survive gitu ya. It's a good training ground lah ya Pak Erwan. Yes. Jadi I would advise kalau mau memang ke capital market, join the sales side dulu, belajar. And then also give you time untuk think apakah ini adalah industri yang you want. And then kemudian kalau memang mau further into the industry ya mungkin buy side. Kalau menurut Pak Erwan Pak, ibaratnya ya Pak, kalau kerja di sell side itu lebih mirip olahraga golf gitu ya, yang sendiri tapi terrainnya kan beda-beda gitu kan. Bolanya selalu di tempat yang beda gitu. Atau lebih mirip ke olahraga kayak basket gitu Pak, yang more teamwork gitu. Kalau sebagai analis lebih pemain golf. Sebagai analis lebih pemain golf ya Pak. Karena analis itu harus bisa independen gitu. Bukan masalah itu aja sih, tapi normally KPI-nya begitu sih. Kan?
Tetapi umpamanya if you move a little bit more in terms of your position menjadi lebih ke manajemen, ya kamu harus organize mereka itu seperti tim basket sih. Nah, seperti umpama my role gitu kan. Saya itu melihat lebih managing sports team gitu kan. I think you give a good analogi dengan basket gitu kan. Jadi ada analis yang penyerang gitu kan, ada forward, ada center, ada guard segala macam. Jadi kita harus ada satu tim yang begitu. I see. Jadi waktu mulai dan as your career progresses itu evolve ya Pak? Iya. Jadi analis secara individu sendiri ya mungkin dia cuma berpikir ke untuk konsentrasi kayak seperti main golf kan, ya kan bola dan kamu aja gitu. Yes. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Filosofi investasi Pak Erwan itu kayak gimana sih Pak? Well, I think itu depends on your life cycle, so to speak ya. Jadi itu sangat-sangat valid. Jadi bukan cuma ditulis tapi itu sangat valid. When you are younger, when you have income stream yang pasti, then you can take more risk. Tapi when you are reaching your retirement age, sudah pasti it's more about wealth preservation gitu ya. Jadi for myself dari dulu I'm very conservative. Jadi I always think bahwa as long as saya bisa beat inflation plus real return, I'm happy gitu kan. Jadi saya lebih ke fixed income investor sih. I see. It's getting more difficult dong Pak di masa-masa sekarang ini. Kalau ibaratnya kata orang the bull market in bond sudah selesai ya kayaknya benar sih. Karena tadi kita diskusi kan kalau inflasi ternyata lebih tinggi daripada 2%, suku bunga harus lebih tinggi, bond ini mungkin akan in a very very difficult period. Yes, for the next few years gitu at least ya Pak ya. We don't know, tapi mungkin akan lama. Oke, jadi banyak banget ilmu dan pembelajaran yang udah kita dapat dari sesi market outlook dengan Pak Erwan. Thank you Pak, udah sama-sama mengisi acara kita. Sukses dan sehat selalu Pak Erwan. Thank you. Semoga hari ini obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman penonton setia Spot to find a smarter way to live better. Saya Michael, signing out dari episode Spot kali ini. Thank you. Thank you.